Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sylvia Gustinayanti dengan nomor NIM 2030004 dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Askia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang jawaban dari soal UAS gelombang dan optik dengan dosen pengampu yaitu Bu Yusmanila MPD. Baik, kita langsung saja masuk kepada soal yang pertama, yaitu jelaskan minimal 5 penerapan gelombang bunyi dalam bidang kesehatan dan teknologi. Yang pertama saya akan menjelaskan penerapan dalam bidang kesehatan, yaitu ultrasonografi atau USG. Teman-teman mungkin tidak akan asing lagi dengan namanya USG. USG adalah alat yang digunakan untuk mengamati perkembangan bayi di dalam rahim. Memanfaatkan gelombang ultrasonik, alat ini memancarkan gelombang ultrasonik ke rahim ibu hamil dan kemudian melacak perubahan frekuensi bunyi pantul dari gelombang yang berdenyut dan darah yang mengalir. Selain USG juga digunakan untuk mendeteksi pertumbuhan jaringan tumor, kondisi otak, dan lain-lain. Kemudian penerapan yang kedua yaitu terapi ultrasonik. Gelombang ultrasonik juga digunakan pada bidang kedokteran yang digunakan untuk terapi sehingga dikenal dengan sebutan terapi ultrasonik. Tetapi ini digunakan untuk menghilangkan rasa sakit pada sendi dan otot. Kemudian selanjutnya, mendeteksi tumor dalam bidang kesehatan. Selain untuk mendeteksi janin, adanya gelombang bunyi dapat digunakan untuk mendeteksi adanya penyakit tumor yang ada di dalam tubuh. Dengan pemanfaatan gelombang bunyi akan lebih mempermudah bidang kedokteran untuk mengobati penyakit-penyakit yang sedang diderita. Selain itu juga dapat digunakan untuk mempermudah dalam mendeteksi penyakit. Kemudian yang keempat yaitu mendeteksi otak. Penyelidikan otak, gelombang bunyi juga dapat dimanfaatkan untuk penyelidikan otak ini. Kemudian untuk menyelidiki hati dan liver. Selain digunakan untuk menyelidiki otak, ternyata gelombang bunyi juga dapat digunakan untuk penyelidikan hati dan liver. Dengan adanya pendidikan otak dengan adanya penyelidikan otak atau penyelidikan hati dan liver, maka kita dapat mengetahui apakah ada sesuatu yang berbahaya dan dapat mengancam kehidupan kita dan otak, hati maupun liver kita. Kemudian untuk menghancurkan batu ginjal, manfaat gelombang bunyi dalam bidang kedokteran lainnya yaitu gelombang bunyi dapat digunakan untuk menghancurkan batu ginjal. Dalam pemanfaatan ini tentunya kita juga memerlukan alat-alat medis lainnya yang berasal dan salah satunya itu memanfaatkan gelombang bunyi. Kemudian pada bidang teknologi kita dapat menggunakan gelombang bunyi yaitu untuk pengujian ultrasonik. Pengujian ultrasonik ini dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti pada bidang industri yang memanfaatkan gelombang ultrasonik untuk proses homogenisasi susu. Kemudian pembersih ultrasonik. Mesin pencuci piring merupakan salah satu contoh benda yang menggunakan gelombang ultrasonik. Air dan deterjen digetarkan oleh penggetar ultrasonik dan partikel-partikel mampu menggosok piring yang kotor dan membersihkannya. Kemudian yang terakhir yaitu sonar. Gelombang ultrasonik juga banyak digunakan pada sonar seperti yang dimanfaatkan oleh kapal dan menentukan kedalaman dasar laut. Selanjutnya kita masuk kepada soal yang kedua, yaitu gelombang pada permukaan air merambat dengan kecepatan 4 meter per sekon. Jika jarak antara bukit gelombang yang berurutan adalah 20 meter, tentukanlah yang pertama panjang gelombang, yang kemudian yang kedua frekuensi gelombang. Nah, di sini kita dapat menyelesaikan soal ini yaitu dengan langkah pertama yaitu kita bikin diketahui. Yang diketahui itu kecepatan yaitu 4 meter per sekon. Kecepatan 4 meter per sekon. Kemudian yang kedua diketahui itu jarak dari antar bukit. Yaitu kita lambangkan dengan X yaitu 20 meter. Dan ditanyanya yaitu panjang gelombang atau lambda. Kemudian yang kedua yaitu frekuensi gelombang. Nah, kita jawab yaitu rumus dari panjang gelombang yaitu X per N. Kita bisa menggunakan rumus ini, yaitu kita dapat X-nya tadi itu 20 dan N-nya itu 1, maka kita dapat 20 meter. Kemudian
Ini untuk yang A. Kemudian untuk yang B, kita dapat menggunakan rumus yaitu frekuensi sama dengan kecepatan per lambda atau panjang gelombang. Kita dapat menggunakan di sini, kita udah mengetahui bahwa panjang kecepatannya itu 4 meter per sekon. Kita masukkan itu 4 meter per sekon per lambdanya udah kita dapatkan tadi yaitu 20 meter. Ini kita bisa sama-sama dibagi 4 dapat 5. Maka ini dapat 1, maka dapat hasilnya 0,2 Hz. Kita masuk ke soal selanjutnya yaitu soal nomor 3. Seberkas cahaya datang dari udara dengan NU sama dengan 1 ke dalam air Na yaitu sama dengan 1,33 dengan sudut datang 60 derajat. Tentukan sudut biasnya. Nah, kita dapat menyelesaikan soal ini. Itu langkah pertamanya kita bikin diketahuinya dulu, yaitu I nya sama dengan 60 derajat, kemudian NU sama dengan 1 dan Na sama dengan 1,33 atau 4/3. Nah, kita jawab di sini dan ditanyanya itu R. Kita jawab itu bisa dengan menggunakan hukum Snellius, yang mana rumusnya itu sin I per sin R sama dengan NU per NA per NU. Nah, di sini dapat kita sin R sama dengan NU per NA dikali sin I. Maka kita dapatkan itu sin R sama dengan NU nya 1/4/3 kali sin 60 derajat. Maka kita dapatkan yaitu 3/4 dikali 1/2 akar 3. Didapatkan di sini itu 3/4 3/8 akar 3 atau setara dengan 0,649. Selanjutnya kita masuk kepada soal yang keempat, yaitu analisislah perbedaan modulasi frekuensi FM dan modulasi fase atau PM. Modulasi frekuensi adalah teknik pengiriman informasi yang berbentuk frekuensi rendah dengan cara memodulasi frekuensi gelombang pembawa yang berfrekuensi tinggi. Jadi pada modulasi frekuensi ini sinyal informasi akan mengubah frekuensi gelombang pembawanya, sedangkan amplitudonya tetap selama proses modulasi. Kemudian modulasi fase adalah besar sudut dari sinyal analog pada saat tertentu. Fase modulation PM atau modulasi fasa merupakan suatu teknik modulasi yang mempresentasikan informasi sebagai variasi fasa atau fase dari sinyal pembawanya. Pada modulasi fasa ini, sinyal informasi mengubah fasa gelombang pembawanya, sedangkan amplitudo gelombang pembawanya tetap atau tidak berubah. Teknik modulasi fasa ini jarang digunakan karena memerlukan perangkat penerima yang lebih kompleks. Kita masuk kepada soal yang kelima, yaitu sebuah sinar jatuh pada kaca dengan indeks bias sama dengan 1, maka sudut datang polarisasinya adalah. Nah, di sini kita dapat menyelesaikannya seperti sebelumnya. Kita bikin diketahuinya dulu. Yang diketahui yaitu N sama dengan 1, kemudian dan ditanyanya itu indeks biasnya sama dengan titik-titik. Kita jawab yaitu saat terjadinya polarisasi dengan cara pembiasan, sudut yang dibentuk oleh sinar datang dengan sinar bias 90 derajat, maka kita dapat menggunakan hukum Brewster. Kita dapat menggunakan hukum Brewster itu tan IP sama dengan N. Tan IP sama dengan 1, maka tan IP sama dengan
45 derajat. Selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 6, itu jelaskan tentang aplikasi Polaroid dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu polarisasi digunakan dalam kacamata hitam atau mengurangi silau. Kemudian film 3 dimensi diproduksi dan ditampilkan dengan bantuan polarisasi. Kemudian selanjutnya polarisasi digunakan untuk membedakan antara gelombang transversal dan longitudinal. Kemudian spektroskopi inframerah menggunakan polarisasi. Sekian penyampaian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dosen pengampu saya. Saya Sylvia Gustinayanti, pamit undur diri. Semoga dapat menambah wawasan kepada teman-teman semuanya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.